A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal wasi'ul karim. Nas'alullaha subhanahu wa ta'ala an yu'allimana wa yufahhimana wa yaftaha 'alaina futuhal 'arifin innahu bidzalika qadir wa bil ijabati jadir wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Faslun ay hadza faslun, ini merupakan satu fasal. Tsumma yudfanu, kemudian mayit itu dikubur. Wa fil maqbarati afdalu, dan dikubur di area pemakaman. Afdalu itu lebih utama. Setelah kita memandikan, mengkafani, mensolati, lalu kewajiban yang keempat adalah menguburkan mayitnya. Umpama ia mewasiatkan agar dikuburin di satu tempat, maka harus dipenuhi. Kalau memang yang demikian memungkinkan. Jadi kalau saya meninggal, kuburin di samping rumah ya, umpama wasiat begitu, maka harus kita laksanakan wasiatnya. Kuburin samping rumah, memang ada lagi tanahnya. Tapi kalau diwasiat begitu, kuburin saya samping rumah ya. Samping rumah mana? Samping rumah kontrakan orang, ya gak boleh begitu. Jadi kalau mewasiatkan sesuatu ya lihat keadaannya. Kalau memang bisa dilakuin ya wajib. Cuman kalau dia asal ngomong aja, wasiatin saya, kata anaknya tuh mau dikuburin di samping rumah orang, gimana itu? Jika gak boleh rumah orang. Tuh kuburin saya di makam anu, kita lihat bisa, ya wajib untuk dilakukan. Cuman kalau tidak diwasiatkan, maka lebih bagus di area pemakaman umum yang banyak orang solehnya. Pilih yang dekat dengan orang soleh, sebab mereka otomatis dikirimkan doa. Nah, nanti kecipratan mayit yang ada di samping atau di sekelilingnya itu lebih bagus, sebab bisa jadi dia lebih lama di kuburannya. Maka kalau di sekelilingnya orang-orang soleh, nah, dia menjadi mendapatkan nikmat juga. Jadi jangan asal kubur-kuburin aja, boleh juga untuk kita pilih-pilih. Wala yudfanu maitun ala maitin, dan janganlah dikuburin mayit di atas mayit yang lain. Illa ayyabla al-awwalu kulluhu, kecuali mayit yang pertama sudah musnah seluruhnya. Kalau pengen ditumpuk satu mayit di atas mayit yang lain, maka pastikan mayit pertama sebelumnya itu sudah musnah, sudah tidak terlihat. Kalau masih terlihat dan nantinya ketika dikubur itu akan ada bau nantiannya atau bisa digali oleh binatang buas, maka nggak boleh. Umpama ketika digali baru sebentar masih kelihatan nih mayit pertama, padahal udah 20 tahun ya. Ya Allah punya kuasa, masih ada mayit yang pertama. Dilihat, kalau sudah agak dalam maka boleh untuk
dimasukkan mayit yang kedua, asalkan tanah yang nibannya itu ada. Ya, udah uruk sedikit, nah kita lihat segini sih dalam juga nih, nah itu boleh. Tapi kalau baru sedikit digali, udah kelihatan, oh ini kalau kita tumpuk cetek banget nih, ayam juga bisa matokin ntar keluar lagi tanahnya. Nah itu nggak boleh, karena masih cetek, lihat dulu. Jadi kalau sudah dalam, umpama masih ada, nah itu nggak apa-apa apabila kesonoannya tidak tercium aroma atau bisa digali oleh binatang buas. Lebih bagus lagi dipastikan wah ini memang sudah nggak ada mayit yang pertama. Nah itu sejatinya dia sebagai orang yang baru, mayit itu yang baru memasuki. Wala maitani, dan tidak dikubur dua mayat fi qabrin, di dalam kubur sekaligus, illa li daruratin, kecuali karena ada satu darurat, kebutuhan yang mendesak. Ya, kalau yang pertama tadi udah ada duluan mayitnya, lalu kita pengen masukin mayit yang baru, masa kita itu ditumpuk, maka lihat keadaannya. Sekarang nih dua mayat baru, ya, dua-duanya baru, kita pengen masukin di kuburan yang sama, satu lubang, itu nggak boleh kalau tidak ada kebutuhan yang mendesak. Kakathratil qatli, seperti banyaknya yang terbunuh, wal fana'i, dan banyak wabah. Ya, umpama lagi perang, memang banyak yang mati, nah itu boleh, sebab kebutuhannya mendesak. Ini mayat baru semua nih, kita masukin aja langsung di satu lubang, 2 mayat, 3 mayat umpama. Itu tidak apa-apa karena ada kebutuhan mendesak. Atau seperti kemarin wabah, kalau memang kebutuhannya mendesak dan tidak ada tempat lagi itu boleh. Tapi kalau tidak ada kebutuhan nggak boleh, ya, sebab dua-duanya baru. Itu pun kalau boleh, wa yuj'alu bainahuma ha'ilun min turab, jika memang darurat banget, dijadikan di antara kedua mayat itu ha'ilun, penghalang, min turabin, dari tanah. Jadi kagak main masukin aja dua-duanya, satu dulu kubur, uruk. Nah, nanti kalau sudah ketutup semuanya, masukin lagi yang satu, begitu. Kalau memang darurat begitu caranya. Jadi bukan dua-duanya langsung diceburin aja, lubang buaya begitu. Harus juga diperhatikan tata caranya. Wa bainal mar'ati war rajuli, dan di antara perempuan dan lelaki, akadu, lebih ditekankan. Lebih ditekankan untuk ada penghalangnya. Siyamal ajnabiyya, ini lebih-lebih lagi kalau yang masuk dua mayat asing, bukan dari mahramnya, maka harus ada penghalang, ya. Jadi ada beberapa hal yang diperhatikan. Umpama kita pengen numpuk mayat, pastikan mayat yang pertama itu sudah musnah, sudah hilang, itu lebih bagus. Memang udah kagak ada nih. Nah, seakan-akan mayat yang baru itu dia yang pertama kali masuk ke dalam kuburan, karena udah nggak ada. Kalaupun masih ada, lihat keadaannya. Ini kalau kita gali terus, ada nih kafannya kelihatan nih. Lihat saat itu udah dalam belum. Kalau memang sudah dalam dan dirasa aman, akan tidak keluarnya aroma-aroma kelak, maka boleh. Jangan digali lagi, udah itu sebagai penghalang, masukin. Kalau memang udah dalam. Tapi kalau cetek udah kelihatan mayat yang pertamanya, itu nggak boleh, karena ditakutkan ada fitnah nanti keluar aroma sesuatu yang tidak mengenakan atau digali sama binatang buas, nah, sehingga menghilangkan kehormatan mayat yang baru. Nah, itu kalau ditumpuk, ada yang 2, ada yang 3, nah habis udah nggak ada tempatnya, ya lihat dulu mau 100, tapi kalau udah nggak ada lagi di bawahnya, aman-aman aja. Nah, adapun menggabung 2 mayat sekaligus, asal hukumnya nggak boleh, kecuali dengan kedaruratan tadi, hal yang sangat mendesak. Itu pun harus juga dihalangi dengan tanah, baru dimasukin lagi. Walau mata fi safinatin, dan apabila seseorang meninggal di atas perahu, tengah laut umpama, gimana nih nguburinnya?
Walam yumkin dafnuhu fil barri, dan tidak memungkinkan memakamkan itu mayit di daratan karena tengah laut. Caranya ju'ila baina lauhaini, diletakkan di antara dua papan. Wa ulqiya fil bahri, dan dihanyutkan ke laut. Caranya begitu. Kalau memang ada papannya, ikat di atas papan, udah kita hanyutin supaya nantinya bisa ke daratan dan ditemui orang. Nah, kasih tanda-tanda kalau ini mayit muslim. Caranya begitu. Kalau memang kagak ada papannya dan ditakutkan akan membusuk, ya itu dalam keadaan darurat ya boleh lempar juga dah, masukin ke laut. Habis darurat, papannya nggak ada, apanya juga nggak ada. Kalau ada masih bisa diusahakan, caranya seperti itu. Dihanyutkan di atas papan sehingga nanti yang menemukan di daratan bisa nguburin. Wa aqallul qabri, dan paling minimalnya lobang kuburan itu mayaktumur raihata wa yamna'u sibaa, kuburan yang dapat menutup aroma mayit, wa yamna'u sibaa, dan mencegah adanya binatang buas. Nah, ini yang dikatakan tadi. Minimalnya kuburan buat mayit seperti ini, minimal. Kalau itu kuburan kelak tercium aroma dari mayit, maka nggak boleh. Atau bisa digali oleh binatang buas, maka juga tidak diperbolehkan. Artinya jangan terlalu juga cetek, jangan terlalu dangkal. Nah, idealnya itu 2 meter. Menurut sekarang susah nyari kuburan 2 meter ke dalam, panjang lebar udah susah. Nah, ini minimalnya seperti ini. Umpama nggak sampai 2 meter nih, ya 100 juga kayaknya. Di antara itu lihat, oh ini kedepannya nggak akan keluar bau dan susah untuk digali oleh binatang buas, cukup. Karena itu minimalnya seperti itu. Jangan juga terlalu dangkal atau kecetekan. Wayun dabu, dan disunnahkan. Nah, ini bagusnya tausi'uhu, melebarkan kuburan. Wa ta'miquhu, dan mendalamkannya, dibuat lebih dalam. Qomatan, sepanjang orang berdiri. Wa bastotan, dan lebarnya. Nah, kita berapa umpama 160-170 cm kan orang. Ya ukuran itu dah. Bagus-bagus tambahin lagi 200, ya 2 meter berarti. Bagusnya seperti itu, ke atas 2 meter, ke depan 2 meter, lebar 2 meter. Ada gitu kira-kira tanahnya. Nah, ada susah seperti itu. Kayaknya orang dulu kuburannya kan gede-gede banget, karena ideal yang dibuat. Kalau sekarang susah, maka kita ambil yang paling minimal dari keadaan kuburan tadi. Intinya jangan sampai nanti keluar aroma yang nggak enak, dan juga ya mencegah adanya galian binatang-binatang buas. Walahdu, dan dilahat, liang lahat, afdalu, lebih utama, minasyaqi, dari belahan yang ada di tengah. Nah, jadi di dalam kuburan ada lubang lagi, itu namanya lahat. Lebih bagus dibuat liang lahatnya, sebelah kanan dicowak lagi dikit. Nah, jadi nanti mayit itu dimiringkan di liang lahat yang sudah dibuat. Lebih utama di situ. Jadi dalam kuburan ada lubang lagi, itu namanya liang lahat. Minasyaqi, lebih utama dari belahan yang di tengah. Illa antakunal ardu rahwatan, kecuali tanahnya lembek. Fayundabus syakku, maka saat itu disunnahkan untuk membelah yang di tengah. Ya, jadi kalau asyakku tuh bolongannya ada di tengah. Jadi umpama sudah digali dari atas sampai bawah, nanti di bawah dilobangin lagi tuh di tengah. Jadi taruh gini tanahnya, begini, gini, tuh gitu tuh. Nah di sini namanya belahan lagi. Umpama kontur tanahnya lembek, bagusnya begitu dibuatnya. Pinggir kali, pinggir sungai, yang tanahnya cepet rontok, cepet turun. Nah bagusnya dibuat begitu. Papannya rebahin kayak biasa aja. Tetap nanti mayitnya diarahkan ke kiblat. Cuman adanya di tengah nih, bolongannya di tengah. Gini nih tuh. Nah ini tanahnya di sini, dibuat bolongan, mayitnya di sini. Kalau tanahnya rohwah lembek, pinggir kali, pinggir sungai,
ya, yang ada basah-basahnya. Kenapa? Karena kalau di pinggir cepat turun dia. Tapi kalau tanahnya bagus, keras, bagusnya lahat. Lahat itu yang di pinggiran. Nah, umpama di kuburan, ini sebelah kanan, nah ini sebelah kanan dicowak aja gini nih. Tuh, jadi di sini nih. Umpama kiblat di sono, berarti miringnya ke sono. Nah, bagusnya di sini. Baru kita tutup kayak papan sebagaimana biasanya. Nah, itu afdol. Cara yang bagusnya seperti itu. Maka lihat kontur tanahnya juga. Enggak mesti cowakannya di kanan. Kadang boleh di tengah. Kalau memang itu memungkinkan. Wa yukrahu, dan dimakruhkan fi tabutin, di peti, illa an takunal ardu rahwatan aw nadiyatan, kecuali tanahnya itu lembek atau basah. Nah, kalau memang menuntut demikian maka boleh di peti. Tapi kalau dalam keadaan normal saja, makruh dimakamkan di dalam peti lalu dimasukkan ke kubur. Wa yatawallahu rijalu walau limro'atin, dan yang harus melakukan pemakaman itu adalah orang-orang laki. Walau limro'atin, meskipun jenazahnya mayitnya perempuan. Meskipun perempuan, yang nguburin harus laki. Jadi bukan orang perempuan yang nguburin. Wa aulahumu, dan yang paling utamanya mereka buat nguburin, az-zawju, adalah suaminya. Kita nih. Nah, in soluha lidafni, kalau bisa nguburinnya. Makanya kudu belajar, kudu bisa nguburin itu, sehingga ketika nanti saatnya orang laki, khususnya suami atau wali atau saudara terdekat yang nguburin. Summa aulahum bisolati, kemudian orang yang paling utama dari mereka untuk ngimamin sholat. Kalau umpama suaminya kagak ada nih, siapa nih yang nguburin? Ya, lihat yang paling bisa buat ngerjain sholat, ngimamin itu siapa? Nah, dia yang lebih utama. Lakinnal afqaha muqaddamun alal asan, akan tetapi orang yang lebih faqih didahului atas orang yang lebih tua. Aksus sholati, kebalikan sholat. Ya, tetap saja yang lebih ngerti itu didahulukan buat nguburin dari yang tua-tua. Umpama ada yang muda, dia ngerti fikih nguburin, fikih jenazah, dia lebih paham, ya dia yang mengerjakannya sehingga sesuai dengan cara-cara syariat. Wa yundabu ayyakunu witron, dan disunnahkan agar yang masuk ke dalamnya itu berjumlah ganjil. Yang masuk ke dalam kuburannya itu disunnahkan ganjil. Jadi satu orang, kalau satu sih mungkin ya, karena membawanya juga dari atas ada berat. 3, kalau 3 mungkin, kalau 5 kayaknya kagak muat ya, kecuali 2 meter lah itu. Nah, kalau memang gede panjang, nah, kebetulan ini yang mati udah nyiapin duluan ya, tanah banyak nih, saya buat gali buat kuburan saya. Jadi sebelum dia mati memang udah dilihat dulu kuburannya, bawah 2 meter, semuanya 2 meter. Wah, ini sih bangsa 7 orang masuk semuanya di sini, umpama kata dia, bagus. Nah, sekarang buat yang hidup susah, tanah yang mati tanah susah juga. Nah, begitu keadaannya. Kalaupun nggak bisa 5, 7 ya 3 lebih bagus untuk masuk ke dalam kuburannya. Kan yang begini-begini harus diperhatikan juga keadaan-keadaan teknisnya sehingga sesuai. Ya, nggak asal nguburin aja, kita bukan nguburin hewan, kita nguburin hamba Allah tuh. Nguburin seorang mayit manusia. Wa yughabba bisaubin 'inda dafni, lalu disunnahkan agar ditutup dengan kain ketika nguburin. Ya, kalau kita biasanya kain kurung batang itu ya, untuk dipayungin saat kita nguburin mayitnya. Kalau nggak ada ya apa aja, jadi saat diturunin ada payungnya dengan kain atau dengan bahan. Wa yudha'a ra'suhu, aywa ayyudha'a ra'suhu, dan dianjurkan agar kepala mayit dimasukkannya inda rijlil qabri, dari arah kaki kubur. Idealnya nih, jadi masukin pala berarti dari arah kaki. Kamu kira-kira, oh ini kuburan di sini nih, ini kuburan di sini. Ini kan buat pala nih ntar nih, ini buat kaki. Masukinnya dari sini nih, berarti kerandanya taruh sini. Ini palanya mayit, masukinnya dari sini nih, dari depan.
ya, dari arah kaki dari depan kuburan. Kan biasanya taruhnya di sini nih, di kuburan, nih keranda gitu kan. Lalu dimasukin, biasanya begitu, sehingga masuk langsung dari samping. Kalau idealnya kerandanya itu di depan kuburannya, jadi masuknya dari arah bawahnya nih, dari arah kaki ke depan begini, bagusnya begitu. Nah, cuman yang megangin di sini kudu banyak nih, tinggal yang bawah kan nanggapinnya, sebab kan dari depan susah, yang di bawah nanggapinnya. Kalau dari samping tinggal dikebawahin begini, tapi kalau dari depan nih, dari sini yang megangin. Nah ini pala mayit nih masuk dari bawah, nah ke sini gitu. Jadi masuknya dari arah kaki kuburan, otomatis keranda adanya di depan kuburan. Biasanya taruhnya di samping, karena memang udah disediain tanahnya ketika digali kan ke samping. Di depan ada kuburan orang lain, buat taruh keranda rada susah, karena nggak ada tanah di situ. Nah, adanya kuburan orang lain, kalau kita taruh keranda bisa jadi miring. Bagusnya taruh kerandanya itu di depan kuburannya, sehingga masuknya dari bawah ke atas. Nah itu idealnya seperti itu. Cuman ketika lagi praktek terkadang ada hal-hal yang menuntut kita ya, dari samping dan seterusnya. Kalau mau bagus, nah, bilang tukang galinya taruh tanah di depan kuburannya, sehingga ketika naruh keranda kagak goyang tuh, memang udah ada alasnya, baru masukin dari bawah. Ya kalau mau diusahain ini sebenarnya bisa, cuman ketika praktek kan orang nggak ada yang kesono, semuanya yang lagi ngurusin di sini, ya semuanya ya, fleksibel, sehingga kita cari yang lebih memungkinkan. Wa yusalla min jihati ra'sihi, dan dikeluarkan dari keranda min jihati ra'sihi, dari kepalanya. Nah ini cara ngeluarin mayitnya. Makanya pas taruhnya di depan kuburnya, mayit itu dikeluarin dari arah kepalanya, nah, tinggal didorong ke depan jadinya. Kan kepalanya di sini, kuburannya di sini, jadi tinggal didorong ke depan begini. Kalau dari samping begini, tapi kalau dari depan pertama kali kepalanya didorong ke arah kuburan itu. Wa yaqulad dafinu ay wa ayyaqulad dafinu, dan berdoa orang yang menguburkan dengan membaca Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu doanya ketika dia menguburkan mayit. Wa yad'u lahu, dan mendoakan itu mayit, wa yuwassidahu labinatan, dan memberi bantalan mayit dengan tanah. Kalau kita buat bola-bolanya. Wa yuftiya bi khaddihi ilal ardi, dan ditempelkan pipinya mayit, bi khaddihi maksudnya bi khaddihil aiman, pipinya yang sebelah kanan, ilal ardi, menyentuh tanah. Maka ketika nanti masuk itu mayit dimiringin pasti ke sono, ke arah kanan tuh pasti. Nah, nanti pipinya yang kanan ini mayit buka sedikit, sehingga pipi dengan tanah tuh bersentuhan pipinya. Dan juga anggota sujud diantaranya jidat dan hidung mencium tembok tanah yang ada di depannya. Wa yudha'a ala janbihil aimani nadban, dan dimiringkan itu mayit di atas lambungnya sebelah kanan, nadban dengan sunnah. Bahkan riwayat lain bukan nadban nih, wujuban, miringinnya wajib. Jadi mayit nggak telentang begini, dia cuman sebagian doang nempatin kuburan. Ya Allah, dunia segede ini ketika di kuburan cuman semiring itu aja tempatnya. Mustaqbilal qiblati hatman, menghadap kiblat dengan hukum yang wajib. Nah, jadi ketika masuk dimiringin ke kanan, nanti otomatis dia menghadap ke arah kiblat. Pipinya yang bawah nyentuh tanah, hidungnya mencium tembok kuburan yang ada di depan. Nah, nanti yang bagian kaki juga ditempelkan ke tanah, sehingga seakan-akan posisi ruku. Ya, jadi agak membungkuk begitu tuh sedikit. Biar kagak jatuh, biar kagak ngerebah lagi, taruh bola-bola, itu fungsinya. Nah, sehingga kuat dia, enggak lagi berbalik begini. Karena hukum menghadap kiblat itu wajib nih, bukan di rebahan begini. Hatta yang nantinya di lubang tengah juga, naruhnya bukan direbahin juga, dia ke kananin juga. Nah, meskipun itu lubangnya yang ada di tengah tadi asyik, ya, molahat ataupun asyik itu menjadikan menghadap kiblat hukumnya wajib. Wa yunsoba alaihi labinu, dan lubang kubur ditutup
dengan tanah. Ya, kalau kita pakai papan ditutup, yang bolong-bolongnya, celah-celahnya juga ditutup dengan tanah agar ketika nguruk nggak kena langsung kepada mayit. Wayah suwa mandana salah sahasayatin, dan dianjurkan orang yang dekat, ya, dekat dengan kubur itu agar menaburkan tanah dengan 3 genggaman. Ya, orang yang dekat ngelempar tanahnya itu, ya, kepada si mayit dengan 3 genggaman. Summa yuhalu bil masahi, kemudian ditutuplah lubang itu dengan cangkul. Ya, masahi jamak dari mishah. Habis itu baru diuruk dengan cangkul. Sebelumnya pakai tangan 3 kali. Wayam kusa saatan, dan hendaknya orang yang nguburin itu berdiam sejenak ba'da dafni, setelah ia nguburin. Yulaqtinuhu wa yad'u lahu wa yastaghfiru lahu. Ia mentalkinkan mayit, mendoakan mayit, dan beristighfar untuk mayit. Yang disebut dengan talqin. Wa yurfa'al qabru shibron illa fi biladil harbi, dan ditinggikan kuburan itu seukuran sejengkal kecuali di negara konflik, negara perang. Wa tasdihuhu afdalu, maka meratakannya lebih utama. Ya, tapi tetap kalau lagi keadaan normal ada kesunahan atau anjuran ditinggikan, Ustaz. Ya, tinggi-tinggi cukup sejengkal. Wala yuzalu fihi ala turabihi, dan tidak perlu ditambah tanah lain di atas tanah urugannya. Jadi yang tadinya tanah itu dipacul, yang dicangkul, itu yang dipakai lagi. Gak usah pakai macul tanah yang lain sehingga lebih tinggi, gak usah. Jadi cukup yang tadi ada di situ. Wa yurasya alaihil ma'u, dan disiramkan atasnya air yang dingin. Wa yudha'a alaihi hasa, dan diletakkan atasnya batu, ya, atau batu lisan, ya, sebagaimana yang pada umumnya. Wa yukrahu tajsisun, dan dimakruhkan mengapuri kuburan. Kapur itu ditandain pakai cat, pakai kapur. Wa bina'un, dan membangun. Wa khaluqun, dan memakai wangi-wangian. Wa ma'u wardin, dan air mawar. Dalam riwayat lain justru disunnahkan sebab malaikat suka yang wangi. Wa kitabatun, dan menulis. Nah, tapi kalau untuk bisa ngenalin agar mudah ziarah itu jadi anjuran juga. Wa mikhaddatun, dan meletakkan bantal biasa, bukan bantal tanah, makruh. Wa madribatun tahtahu, dan makruh menaruh alas tidur di bawahnya. Kita kasih karpet, kita kasih tikar, mau ngapain, mau piknik. Nah, itu makruh. Tapi kalau buat membangun bina untuk orang-orang soleh, para wali, itu tidak mengapa, sebagai tanda, ya, yustahabbu lima'rifatihi liziarah. Wa yundabu lirrijali ziyaratul kubur, dan disunnahkan bagi orang laki ziarah kubur. Wala ba'sa bimasyihi fin na'li, dan tidak mengapa bimasyihi dengan berjalan fin na'li menggunakan sendal. Ya, nggak perlu kita buka sendal sehingga ngelapak, itu nggak perlu. Ya, sehingga nggak apa-apa kita memakai sendal untuk berziarah. Wa yadnu minhu kasahibihi, dan ia mendekat, ya, dari kubur itu sebagaimana sahabatnya masih hidup. Ya, kita mendekat, paling bagus tuh di arah kiblatnya. Ini madhab sono, nah kita di pinggiran sini nih, sehingga, ya, seperti orang yang sedang berinteraksi. Wa yaqulu idza zara, dan ia membaca apabila berziarah, assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Salam atas kalian orang-orang yang menempati, ya, kuburan ini dari kaum mukminin. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun, dan sesungguhnya kami insyaallah akan menyusul kalian. Wa yaqra'u wa yad'u lahum bil maghfirati, dan dia membaca Quran, berdoa kepada mereka daripada ampunan. Wa tukrahu lin nisa'i, dan dimakruhkan ziarah untuk perempuan kecuali ziarah ke Rasulullah SAW. Nah, itu sunnah buat perempuan juga. Kepada para nabi yang lain, para ulama, para wali, orang-orang soleh, maka kemakruhan ini enggak ada. Tapi kalau selain mereka itu dimakruhkan bagi perempuan khaufan lil fitnah, karena takut adanya fitnah.